Oke, halo teman-teman. Selamat sore dari Stasiun Malang. Hari ini tanggal 19 Maret 2026. Aku bakalan naik kereta api Majapahit dari Stasiun Malang ke Stasiun Jatinegara. Untuk jadwal kereta api Majapahit hari ini ada di sekitar jam 5 lebih 45 menit, teman-teman. Dan untuk sekarang ini masih jam 4 lebih 49 menit. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam untuk dengan jam keberangkatan kereta api Majapahit. Tambahan informasi ya teman-teman, untuk rangkaian kereta api Majapahit sekarang ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Jadi tempat duduknya sudah dua-dua dan bisa menghadap searah laju kereta api. Kalau sebelumnya rangkaian kereta api Majapahit kan masih menggunakan rangkaian K3 Kemenhub, di mana formasi kursinya itu dua-dua dan juga berhadapan, dan juga kita masih berpotensi untuk adu dengkul. Tapi untuk saat ini rangkaiannya sudah menggunakan new generation, stainless steel new generation, dan sudah tidak ada adu dengkul lagi, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut berjalan menuju ke arah Stasiun Malang melalui pintu timur, teman-teman. Kondisi Stasiun Malang hari ini tanggal 19 Maret 2026 sekitar jam 5 sore. Untuk cuacanya cukup mendung ya teman-teman, tapi belum ada tanda-tanda hujan turun. Anginnya juga lumayan sejuk. Kita lanjut lagi untuk perjalanannya ke area Stasiun Malang, teman-teman, melalui pintu timur. Untuk pintu timur ini kalau nggak salah mulai dibuka di tahun 2021 ya, atau 2022, setelah Covid atau saat masa Covid ya, saya juga lupa teman-teman. Nah, untuk perbedaan dari pintu timur dan pintu barat, sebenarnya kalau yang aku tahu, untuk pintu timur maupun pintu barat melayani kereta api jarak jauh dan juga kereta api lokal. Hanya saja untuk yang di sisi timur ini tidak menjual tiket untuk kereta api lokal, teman-teman. Dan selain itu, dari segi tempat parkir di area pintu timur ini, tempat parkirnya lebih tertata rapi dibandingkan dengan pintu sebelah barat, karena pintu sebelah barat langsung berhadapan dengan jalan raya, teman-teman. Nah, jadi untuk kondisi parkir di area Stasiun Malang pintu timur ini lebih tertata dan lebih enak untuk penumpang berlalu lalang di area pintu timur ini. Nah, untuk teman-teman yang mau cetak boarding pass atau tiketnya, kita bisa cetak melalui mesin yang ada di sini, teman-teman. Untuk aku, karena aku belinya di KAI Akses, jadi aku nggak perlu untuk cetak tiket fisik lagi ya teman-teman. Dan aku juga udah daftar face recognition, jadi nanti untuk masuk ke dalam stasiunnya kita tinggal langsung lewat aja, nggak perlu ngeluarin KTP lagi. Oke teman-teman, sekarang udah jam berapa ini? Jam 5 lebih 2 menit. Kita coba boarding dulu ya teman-teman, lewat gate dengan face recognition, teman-teman. Di sini ada area untuk boarding pass manual, jadi kita harus cek KTP. Ini saya coba untuk pakai face recognition. Ya. Nah, kalau lewat face recognition, teman-teman, gate face recognition sangat cepat, teman-teman. Jadi kita bisa langsung masuk ke area stasiun, nggak perlu ngeluarin KTP. Sudah, hanya gitu aja. Untuk area Stasiun Malang sendiri, ini yang di sisi timur terdapat 2 lantai. Untuk di lantai pertama untuk ruang tunggu, kemudian ada tenan-tenan dan juga area boarding ya. Kemudian untuk di lantai 2 ini ada juga ruang tunggu, kemudian ada tempat VIP lounge kalau tidak salah di area belakang saya. Nanti coba kita lihat.
Di sini ada area ruang tunggunya untuk stasiun Malang di pintu timur lantai 2. Dan kita ke area belakang sini juga ada area tunggu juga. Jam 5:04 kalau nggak salah. Di sini kereta api Tawang Alun akan berangkat teman-teman dari stasiun Malang. Ini ada juga area untuk pijat. Ya bener teman-teman, di situ ada luxury lounge. Biasanya di situ untuk orang-orang penumpang-penumpang yang menggunakan rangkaian seperti Gajayana Luxury ataupun Priority teman-teman. Di sini ada ruang menyusui dan juga ada toilet, ruang kebersihan. Jadi di stasiun Malang ini udah ada skybridge ya teman-teman, untuk menghubungkan dari stasiun Malang pintu timur dan juga pintu barat. Untuk yang di area Sena itu ada stasiun Malang di pintu timur, dan ini ada untuk stasiun Malang pintu barat teman-teman. Di jalur 1 ada kereta api Tawang Alun, dan di jalur 2 udah ada rangkaian kereta api Majapahit. Kita lanjut turun dulu ke bawah untuk ke rangkaian kereta api Majapahit. Di sebelah kiri ini rangkaian kereta api Majapahitnya ya teman-teman. Sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Untuk tempat dudukku ada di ekonomi 8 nomor 10C kalau nggak salah kursinya. Ini bisa kita lihat rangkaiannya itu ada di angkatan tahun 2024. Untuk di sebelah kanan ini di jalur 3 ada rangkaian kereta api Gajayana tambahan teman-teman. Untuk rangkaiannya pakai rangkaian kereta api campuran sepertinya. Ini ada untuk kereta makannya ada M1 tahun buatan tahun 64. Kemudian ini ada eksekutif 4-nya, dia pakai K1 untuk rangkaiannya buatan 84 teman-teman. Jadi K1084 2015 di induknya Malang. Jadi untuk kereta api Gajayana tambahan ini masih pakai rangkaian mild steel ya. Jadi dia nggak pakai stainless steel karena namanya tambahan. Jadi mungkin apapun rangkaian yang bisa dipakai kita digunakan sebagai rangkaian kereta api tambahan. Tapi untuk rangkaian kereta api Gajayana yang reguler itu sudah menggunakan rangkaian K1 eksekutif new generation juga teman-teman. Jadi sudah stainless steel new generation seperti kereta api Majapahitnya ini. Cuman Majapahitnya ini kelasnya ekonomi teman-teman. Wah, di area belakang ada pembangkit ternyata. Aku kira nggak ada pembangkit jadi kita bisa bike ride. Udahlah, kita terima aja. Ini suasana sore hari di stasiun Malang. Ini untuk di area utara. Untuk area selatan itu yang ada skybridge-nya teman-teman di area sana. Oke, kita langsung masuk aja dulu. Ini di ekonomi 8. Ini ekonomi 7, ekonomi 8. Untuk ekonomi 8-nya ini menggunakan rangkaian K3 02416 di Poinduk Malang. Di K3 itu kelas 3 atau kelas ekonomi, 0 kereta tanpa penggerak, 24 tahun tahun mulai dinasnya atau tahun produksi mulai tahun 2024, urutan ke-16 ML itu untuk kode stasiun Malang. Jadi kepemilikan dari kereta ini adalah di Poinduknya Malang. Kemudian untuk berat kosongnya ada di 41.000 kg atau 41 ton. Oke, kita coba masuk ke dalam keretanya teman-teman. Nah, ini mau ada kereta api
Tawang Alun berangkat dulu teman-teman, mari kita lihat. Semboyan 5-nya sudah diberikan untuk di jalur 1 kereta api Tawang Alun. Habis lihat kereta api Tawang Alun berangkat dari stasiun Malang. Sekarang kita coba untuk masuk ke rangkaian kereta api Majapahitnya, teman-teman. Ini untuk ekonomi 8. Kita nanti ada di nomor 10C. Teman mas, maaf ya, permisi. Ini dia teman-teman untuk lokomotif dinas KA Majapahit hari ini. Untuk KA 245. Untuk KA 245 hari ini ditarik CC 2030204 di poin duduknya dari Madiun. Untuk lokomotifnya sendiri sudah disambungkan ke rangkaian kereta api Majapahitnya. Jadi sudah siap untuk berangkat teman-teman. Itu di sebelah sana ada semboyan 6 teman-teman. Sepertinya mau ada kereta api yang masuk terlebih dahulu. Untuk sekarang ini ada di jam 5:27 kurang lebih, dan kita berangkat masih di jam 5:45, masih kurang lebih ada 15-20 menitan. Dan di sini untuk rangkaian kereta api Gajayana tambahannya dia bawa priority ya teman-teman, kereta priority. Untuk kereta priority ini kelasnya di atas eksekutif, tapi ada di bawahnya kereta api kompartemen teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada budget lebih, mau ngerasain yang lebih dari eksekutif tapi harganya masih di bawahnya kompartemen, teman-teman bisa nyobain naik kereta api priority ini teman-teman. Kita coba naik lagi teman-teman, kita lewat kereta makan ya. Kereta makan New Generation ini antara yang kelas ekonomi dan juga eksekutif itu sebenarnya sama aja. Untuk kereta New Generation ini sudah pakai akordeon ya teman-teman sambungannya, jadi untuk peredam kebisingan. Nah, kemudian di area belakang sini ada musola teman-teman, ada praying room. Jadi untuk teman-teman yang beragama Islam termasuk saya, saat dalam perjalanan ini kita bisa gunakan musola ini untuk sholat. Tapi untuk kiblatnya menyesuaikan arah lajunya kereta ya teman-teman, tidak bisa fix.
Sekarang jam 8 lebih 10, jam 18 lebih 10. Kereta api Majapahitnya sampai di stasiun Kepanjen. Harusnya kereta Majapahit ini masuk ke Panjen itu jam 6 lebih 13 ya teman-teman. Jadi ini kayaknya lebih cepat 3 menit. Untuk berangkatnya itu jam 6 lebih 16 teman-teman. Jadi karena ini masih jam berapa ini? Udah jam 6 lebih 10. Kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit untuk berangkat. Ini yang naik di Kepanjen cukup banyak ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang rumahnya sulit untuk menjangkau kota Malang gitu, yang atau rumahnya ada di daerah-daerah selatan Malang, kalian bisa naik kereta api Majapahit dari stasiun Kepanjen ini teman-teman. Kalau nggak salah hampir semua kereta atau semua kereta ya yang dari Malang dan ke arah Malang itu berhenti di Kepanjen ya teman-teman. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Ini kita ada di Ekonomi 8, di sini pembangkit, sudah ada semboyan 21-nya, akhir rangkaian. Ini untuk sisi lain dari stasiun Kepanjennya teman-teman. Ini ada bangunannya, nggak tahu mungkin kantor ya punyanya KAI ya. Di sini ada apa? Pipa untuk pengisian air lokomotif uap teman-teman. Sekarang masih jam 6 lebih 13. Harusnya kita masuk ke Panjennya jam segini teman-teman, tapi kita lebih cepat awal 3 menit. Nah, jadi kita berhenti di Kepanjen lebih lama dari jadwal. Jam 7.43 menit, kita lambat kurang lebih 2 menit teman-teman. Kita harusnya masuk di sini jam 7.41 di stasiun Tulungagung. Kita harusnya di sini silang sama kereta Doho ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini, harusnya kita nunggu dulu sih. Pinjam-pinjaman jalur kita pak. Walah. Harusnya tadi bisa ngerokok di sini. Iya bisa. Ayo yang enak di situ pak. Agak depan itu pak. Enak ya gitu ya. Kalau sepurungannya itu.
kecepatan kurang lebih ada di 100 sampai 120 km per jam. Untuk di border sendiri lumayan terekam ya teman-teman suaranya ya. Mungkin ada efek dari sambungan akordeon ini dan juga pintu-pintu yang tertutup dengan sempurna di sini teman-teman. Nah di sini untuk toilet stainless steel new generation-nya dibagi dua ya teman-teman. Di situ ada untuk yang toilet wanita dan di sini toilet untuk pria. Kita intip untuk toilet prianya. Di toilet pria kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada kloset, kemudian ada pengharum ruangan, ada wastafel untuk cuci tangan, dan airnya juga bisa nyala di sini teman-teman. Ada tisu, ada tempat sampah, dan di sini ada foot washer teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau sholat bisa wudhu di sini, dan untuk bagian kaki kita bisa gunakan foot washer. Di sini ada dispenser untuk sabun. Untuk kaca di sini tadi saya coba nggak bisa dibuka semua ya teman-teman. Dari sini sama yang di sebelah sana juga nggak bisa dibuka. Jadi kita nggak bisa toilet ride untuk di kereta ini. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, kenapa membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kertosono Station. If you end your trip at Kertosono Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sebelum masuk ke stasiun Kertosono, kereta api Majapahit ini akan bertemu dengan jalur lintas selatan dari Kertosono ke stasiun Surabaya Kubang teman-teman. Untuk kereta Majapahit ini kita datang dari arah stasiun Kediri atau jalur kantong. Jadi kita dari arah Malang, Blitar, kemudian Kediri, dan bertemu dengan jalur selatan yang utama ke arah Surabaya itu di sebelum stasiun Kertosono teman-teman. Ini nanti kenceng.
Udah sampai nih. Madiun Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Aku boleh pindah Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. ya. Jam 9 lebih berapa ini? Lebih 33 menit. Kita terlambat kurang lebih 2 menit teman-teman masuk stasiun Madiun. Jadwal berangkat dari Madiun perkiraan pukul 21.36. Jadi kurang lebih ada waktu 3 menit untuk berhenti. Di sini juga ada pengisian air ya teman-teman ya. Ini juga lumayan banyak yang turun ternyata teman. Yang 35 sudah diberikan teman-teman. Sekarang jam 21.36. Kurang lebih tepat waktu ya. Kita masuknya telat 2 menit, berangkatnya tepat waktu. Kita meninggalkan stasiun Madiun. Jam 22 lebih 34 menit tepat kita sampai di stasiun Sragen. Untuk kereta api Majapahit ini nantinya akan disusul oleh kereta api Turangga dari arah Surabaya menuju ke arah Bandung teman-teman. Kita juga tadi dari arah Surabaya juga ke arah ke Jakarta. Jadi di belakang kita nanti ada kereta api Turangga yang akan menyusul kita ke arah Bandung teman-teman. Untuk keberangkatan kita dari stasiun Sragen kurang lebih jam 22 lebih 49 menit teman-teman. Jadi kita ada waktu berarti kurang lebih sekitar 15 menit. Kecil enggak? Kalau yang besar kayak Solo itu ya. Nanti dia berhenti dulu balik kita jalan. Ya. Dia nunggu jalan dulu tuh. Nyampe stasiun 1 setelahnya baru kita jalan. Dia nanti dulu kita berapa? Tahu.
nunggu. Kuangkat kamu atik sih. Itu sistem kerjanya. Itu bukan kita yang lewat. Iya. Di belakang kita ada lagi. Ada. Hanya tadi kan disusul tadi kan. Karena dia Kecepatannya tinggi. terus nggak berhenti Yang mesin rusak. Tadi dari Madiun ke Solo Jogja. Kalah lah. yang kecil enggak. Ada Kayaknya iya. Apa bisa? Jalur utama aja, jalur dua aja tadi. Kita kan yang kalah yang Solo. daerah mungkin Bangkulu Lebak Bulus. Surabaya Jakarta. Terus Dia langsung di merah. Siar lagi. Solo gede pasti ada. Iya. Iya. Dubai. Sekarang jam 1 teman-teman, dan sekarang sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Kereta api Majapahitnya lebih cepat 8 menit ya teman-teman. Seharusnya masuk stasiun Tawang ini sekitar jam 1:08, tapi ini jam 1 sudah masuk di stasiun Semarang Tawang. Ini suasana untuk di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Untuk yang naik dan turun lumayan rame, jadi bisa dibilang 50-50 antara yang naik dan juga yang turun teman-teman.
aku masih bingung teman-teman. Untuk kereta Majapahit yang aku naikin sampai di Semarang Tawang itu jam 1 lebih 1 menit, dan langsung diberangkatkan kembali dari Semarang Tawang jam 1 lebih 4 menit teman-teman. Sedangkan yang aku tahu jadwal kereta api Majapahit itu sampai di stasiun Semarang Tawang harusnya jam 1 lebih 9 menit, dan diberangkatkan lagi dari stasiun Semarang Tawang itu jam 1 lebih 18 menit. Selain itu juga harusnya kita ketemu atau papasan sama kereta Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta ke Surabaya di stasiun Semarang Tawang. Dan ini kita juga nggak ketemu sama Argo Bromo Anggreknya di Semarang Tawang. Kita papasan kalau nggak salah itu di area stasiun Semarang Poncol, setelah Semarang Poncol teman-teman. Apa mungkin memang ada perubahan jadwal ya teman-teman untuk kereta api Majapahit ini? Mungkin kalau teman-teman yang tahu perubahan jadwal kereta api Majapahit ini boleh tulis di kolom komentar ya. Lebih 55 menit berangkat dari stasiun Haur Gelis. Untuk tiket kereta api Majapahit ini aku dapat di harga 266.000 dari harga normal di 350.000 teman-teman. Jadi aku beli di Akses by KAI itu dapat diskon sekitar 30%.
Kalau dirupiahin kemarin berarti kurang lebih 90.000 atau hampir 100.000. Jadi lumayan lah untuk tarifnya ini, aku dapat potongan sekitar 90.000. Alhamdulillah teman-teman, sekarang udah jam 6:33 kita sudah mendarat di stasiun Jatinegara. Jalur 3 ini kereta apa ya? Argo Semeru teman-teman, dari stasiun Gambir ke stasiun Surabaya. Kompartemen salah satu raja di lintas Gambir sampai Surabaya Gubeng, temenan sama Bima. Jalur 4 kereta api Majapahit persiapan berangkat lagi untuk ke arah stasiun Pasar Senen. Terima kasih sudah diantar menuju Jatinegara Majapahit. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Like dan subscribe kalau suka sama videonya. Semoga kalian terhibur. Dan mohon maaf kalau tadi selama perjalanan aku lebih banyak tidur karena perjalanan malam teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.